Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih. Kami boleh Kau panggil untuk menjalankan kehendak. Bantu kami ya Bapa, supaya kami dapat dan mampu mengerti dan memahami kehendak-Mu dalam peristiwa hidup kami sehari-hari. Berkat-Mu atas kami semua ya Bapa, dan rahmat-Mu mengalir dalam diri kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sekali lagi kita belajar mendengarkan kehendak Tuhan. Dan tidak mudah. Hari ini kita mendengar bagaimana Samuel yang mendengar suara Tuhan. Samuel. Sampai 3 kali. Dan ketiga kalinya dibimbing oleh Imam Eli. Dan berkata, apa kehendak-Mu Tuhan yang harus kujalankan. Hidup kita, panggilan kita bukan hanya panggilan menjadi pastor. Panggilan jadi imam, panggilan jadi apapun. Tapi panggilan untuk mendengarkan kehendak Tuhan dalam peristiwa hidupku sehari-hari. Kerap kali kita mengalami penderitaan, sakit, problem kehidupan. Dan kita bertanya, Tuhan mau apa dengan itu? Nah, apa yang perlu, dan itu bukan hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, bertahun-tahun. Tuhan mau apa dengan hidupku? Apa yang mau Tuhan sampaikan kepadaku dalam peristiwa entah sakit, entah penderitaan, entah problem kehidupan. Yaitu suatu pelajaran untuk dibentuk, untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan, untuk melihat apa yang Tuhan kehendaki dengan peristiwa itu. Ya, itu yang menjadi pertanyaan besar dalam diri kita. Ketika kita mengalami penderitaan dan salib, ada seorang ibu yang sakit kanker, saya kira, punya 2 putri, dia seorang janda, ya, dan dia harus dipecat karena harus ke rumah sakit berkali-kali. Dan sakitnya kanker itu bukan yang gampang. Dia mengeluh, dia kecewa, dia sedih, dia susah, dan seterusnya. Dan itu bukan yang gampang. Bahkan dia bilang bertahun-tahun rapot anakku tidak dapat ku hadiri, tidak dapat ku ambil. Sampai pada suatu saat dia kemudian diberitahu temannya, kenapa kamu menderita? Karena Tuhan mencintaimu. Tuhan mengasihimu. Tuhan ingin membentukmu. Maka bersyukurlah kepada Tuhan. Ketika dia bersyukur, dia bernyanyi, bergembira, bersukacita dengan penderitaan dan salibnya. Kemudian pelan-pelan disembuhkan. Ada sukacita, ada kegembiraan. Dia merasa dicintai oleh Tuhan. Dia merasa disayangi oleh Tuhan. Dan sangat disayangi. Dan itu benar, saudaraku terkasih, kalau kita merayakan Ekaristi, ya, ada privasi yang mengatakan privasi itu ucapan syukur kepada Tuhan. Sudah layak dan sepantasnya. Sudah layak dan benar. Kita selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan. Selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan. Apapun. Bukan hanya ketika ada matahari, bukan hanya ketika ada hujan. Tapi juga ketika tidak ada hujan, tidak ada matahari. Gelap dan gelap. Bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Karena itulah mengapa Samuel pada malam hari ketika mendengar suara itu pada malam hari. Kenapa Yesus lahir di Bethlehem pada malam hari? Kita bersyukur, baik dalam suka atau gembira. Mari saudaraku, kita bersyukur. Dan seringkali dalam bacaan Injil hari ini, Yesus yang semua orang datang kepadanya untuk minta penyembuhan dan segala macam, Yesus menolak. Aku pun harus berada di tempat lain. Aku pun harus melayani kabar gembira di tempat lain. Nah, itulah saudaraku terkasih dalam Kristus. Maka hidup kita, mari kita syukuri. Entah kita kaya, entah kita miskin. Entah kaya kita gak punya apa-apa. Bersyukurlah kepada Tuhan. Aku bahagia dalam derita. Itu kalimat yang bagus sekali dari Santo Titus Bransma ketika di kamp tahanan Nazi di Auschwitz di Jerman. Mari kita bersyukur dan gembira. Mari kita memuliakan Tuhan. Bukan hanya pada saat kita sukacita, tapi pada saat terutama ketika kita menderita, ketika kita susah. Puji Tuhan. Dan kita mendengarkan. Yang kedua adalah mendengarkan kehendak Tuhan di saat-saat yang tidak bisa kita tidak bisa kita terima. Bersyukur dan bergembira, memuji Tuhan, menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Karena puji-pujian adalah kerubim, malaikat kerubim dan serafim yang memuliakan Tuhan. Ya.
Jadi malaikat kerubim dan serafim itu malaikat yang tertinggi yang bertugas untuk memuliakan Tuhan. Dan malaikat yang lain, Mikael, Gabriel, dan Rafael untuk kepentingan dunia. Mari kita menjadi seperti malaikat kerubim, serafim, selalu bersyukur memuliakan Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang indah di setiap situasi yang kita hadapi. Tuhan memberkati Anda semua supaya kita bersyukur dan memuliakan Tuhan dalam segala hal, dimanapun, kapanpun, selalu. Bapa, Putra,